juga dibantu dapat saham film-film yang kreatif banget, yang beda banget, yang genrenya sedikit beda daripada apa yang ada sekarang. Jadi sebagai Anami kita we try to make the movie market much more active, much more vibrant, much more positive, so this industry can be beneficial and interesting for everyone in the scope of business. And thank you everybody today. Terima kasih buat semua yang di sini hari ini atas kedatangannya, dan mudah-mudahan akan suka film yang kita akan nyalain di 21 Agustus. Tapi mereka ada di sini. Yes, itu dia Pak Dilip. Terima kasih Pak Dilip. Tapi satu lagi mungkin pertanyaan untuk Pak Dilip. Pak Dilip, di tengah banyaknya film-film dengan genre horor, terutama di tahun ini, bagaimana optimisme dari Pak Dilip dari Anami Films untuk Labinak mereka ada di sini? Karena genre dan rasa yang diberikan cukup berbeda nih. Karena kalau kita balik tadi Labinak di spill juga tadi di trailer kan mengandung ada kanibalismenya nih. Nah, gimana balik optimisme? Saya kira ini industrinya tambah lama tambah kompetitif. Ya kalau kita lihat film sukses di Indonesia 70% mungkin nggak bisa sukses, mungkin 11-20% bisa bikin duit. Jadi memangnya industrinya tambah lama tambah lebih susah. Mungkin juga karena mulai tahun ini kita juga lihat ada di Indonesia 3 film ya. Tahun 2024 waktu itu 2 film. Jadi competitionnya udah naik 35-40%. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau dari Tuhan bisa dapat opportunity kita bikin duit, kita pasti sebagai dari pihak production Anami akan lebih agresif di investment film perfilman di Indonesia. Yes, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Dilip. Mas Ajif, ini menarik, boleh diceritakan karena ini mengembangkan dari sebuah urban legend yang ada di Indonesia, jadi dekat dengan masyarakat Indonesia tentang tema ini. Boleh diceritakan Pak, seperti apa konsep di belakangnya, kreatifnya pada saat development? Silakan. Legend di bahasa Inggris. Boleh, silakan Pak. So, from Anami Films, we really want to push the level of cinematic excellence. Really make the Indonesian film industry at par with the best and the brightest around the world. So from that perspective, we looked at what type of concepts, ideas we could have explored. And true horror comes from things which are real, something which is relatable. Ini berdasar dari kisah nyata. So kita coba just look into all the mythology in Indonesia, some of the real life incidents of cannibalism which have happened. And our movie is inspired by something rooted in reality. So horror bukan hanya dari kuntilanak dan pocong. The real horror dari manusia, you know? Yes. Like manusia, we are living within people and there could be real evil within us as well. So I think that was the core inspiration, which when Dilip and I were discussing about the idea of what type of horror we wanted to explore, this sort of just came about. Ya, kadang memang manusia lebih kejam dari setan itu sendiri, Pak. Ya, setuju ya. Ya, ngangguk-ngangguk pengalamannya banyak. Bukan kadang-kadang, setiap kali. Setiap kali bahkan ya. Oh, Pak Sajib, mewakili Bang Kinoy yang nggak hadir, sutradara kita. Dari Pak Sajib, bagaimana pemilihan prosesnya sutradaranya jatuh ke Bang Kinoy, Bang Azhar Kinoy Lubis. Boleh ceritakan kolaborasi ini? Dari awal, Pak Kinoy dan kita, we were on the same page that we want something special. Kami nggak mau cookie cutter, you know, the same type of horror again and again. So Pak Kinoy juga wanted to make a movie which is defining the best in class. So from the script writing itself, kita kolaborasi, menurut Kinoy, what does he think, what do we want to do, and by grace of God, we found people along the way who had the same idea, sama visi, sama misi. So it was a very fruitful journey. And when the hearts meet, then the product hopefully would be very good anyways. So we really enjoyed. It was a very wonderful job. Yes, terima kasih Pak Sajib penjelasannya. Kita ke jajaran cast sekarang. Yang pertama mungkin kita ke Raihanun yang memerankan karakter Najwa di sini sebagai seorang guru honorer yang namanya penuh ceritaan baru, itu yang baru kita tahu dari trailer. Tapi pada saat dipercaya menjadi Najwa, bagaimana pada saat awal menerima tanggung jawab ini? Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya udah mau mampir lihat trailer dan official poster hari ini. Jadi kalau misalkan ditanya dengan
saya mau join di project ini karena memang ya horornya bisa dilihat dari trailernya juga sesuatu yang bisa menyuguhkan sesuatu yang beda gitu. Bukan hanya sekedar horor yang banyak jump scare dan segala macam, tapi semuanya ada artinya dan juga karakter-karakter yang tercipta di film ini juga sangat relevan dengan kehidupan nyata. Walaupun terinspirasi dari urban legend, tapi juga karakternya itu sih sebagai guru honorer bagaimana bisa juga mengangkat yang punya kuasa bisa menginjak-injak yang bawah itu juga bisa disajikan di film ini. Jadi buat saya kenapa saya enggak ya ini sesuatu hal yang mesti di celebrate lah untuk Yes. bisa join di sini. Karena kan dilihat tadi di trailer banyak treatment spesial yang dikasih. Nah Iya. ini gimana workshop bersama dengan teman-teman cast lainnya? Oh, Boleh diceritakan sedikit? enak banget Ya. sama Naila sama Mbak Jenny ya, sama Aime, cantik, sama Gio juga semuanya tuh kita kolaborasi yang sangat menyenangkan, kolaborasi yang sangat enak, diskusinya juga sangat terbuka. Prosesnya sangat menyenangkan lah, tidak sehoror seperti yang dilihat dari trailer. Kita sangat menyenangkan kok prosesnya. Siap, terima kasih Raihanun. Kita ke Naila. Naila, boleh diceritakan bagaimana karena banyak adegan intens yang tadi baru dikasih sedikit, di-spill sedikit di trailer. Boleh ceritakan gimana keseruan kamu berkolaborasi dengan jajaran ensemble cast yang luar biasa ini? Naila, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Makasih banyak udah meluangkan waktu. Semoga tadi suka ya sama trailernya. Perasaannya ya sangat-sangat menyenangkan sih, karena aku juga selain pemain-pemainnya yang sangat suportif, mau banget buat diajak kerja sama, lovely banget. Juga pengalaman pertama aku didirect sama Om Kinoy, Ya. jadi emang menyenangkan banget semuanya, walaupun memang adegannya kan kalau dari trailer itu kayak serem banget gitu kan, tapi enggak kok, proses syutingnya seru, apalagi sama ibu. Oke, kita pengen tahu gimana kamu membedah karakternya, terus mempelajarinya. Karena banyak ritual yang kamu lakukan juga di sini kan di film ini. Silakan. Iya. Waktu pas sama proses reading sih aku lumayan banyak banget bersinggungan kan sama ibu ya. Kita gimana caranya biar ibu dan anak ini terlihat nyata dan sayangnya tuh real gitu kan. Iya, aku sayang ibu tahu. Jadi walaupun emang prosesnya panjang dan awal-awal tuh masih agak canggung karena aduh takut dimarahin sama Karyahanun gitu, tapi ternyata enggak kok, ibu sangat-sangat mau banget buat diajak kerjasama, terus juga aku jadi banyak juga belajar sama yang lain juga. Jadi seneng banget buat ritual-ritualnya itu emang karena itu treatment dari Om Kinoy, Ya. jadi lebih banyak bersinggungannya waktu pas di lokasi. Tapi aku rasa sih dengan persiapan yang kita lakukan itu cukup dan nanti bisa dilihat hasilnya Yes. tanggal 21 Agustus. Naila, tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih. Kita ke Julio Parangkuan. Julio yang baru di-spill sedikit banget di trailer yang pasti misterius sekali. Kita pengen tahu karakter lo tuh seperti apa sih yang udah boleh di-spill ya? Dan dinamika apa yang terjadi di karakter lo yang udah boleh dibocorin? Silakan. Dia pelawak sebenarnya. Hai guys, selamat siang semuanya. Sore ya, gelap soalnya nih. Nervous sedikit. Dinamikanya seperti apa, karakter seperti apa. Ya. Jadi Jodas itu adalah seorang eksekutor yang ada di dalam institusi itu, dan di dalam institusi itu adalah ada aturan-aturan yang harus dijalankan dalam bentuk tradisi. Fungsi karakter Jodas di situ adalah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar di dalam sebagai perwakilan tangan kanan dari petingginya institusi itu. Apalagi pertanyaan? Kita pengen tahu, lu gimana masuk ke dalam karakter Jodas yang tadi kita lihat kok bisa dingin banget gitu. Pertama coba sampel daging orang. Mas Haji makin takut jadinya. Nah, which is, paling emang dari dulu tertarik banget dengan ada hint sedikit yang tidak tergambarkan di karakter Jodas secara visual ini. Ya. Jodas itu memiliki latar belakang psikologi, dan dari dulu gue secara pribadi sudah sangat tertarik untuk memainkan karakter yang memiliki latar belakang psikologi, dan pengimplementasiannya
di dalam institusi itu sangat menyenangkan. Oke. Dan approach-nya dari situ paling ada beberapa baca dan juga ngobrol dengan Bang Kinoy dan kita untuk cari referensi sih bagaimana akhirnya dalam segala tutur gerak apapun itu dia memiliki artinya sendiri. Wow, Gitu. makin penasaran. Tepuk tangan dong untuk Julio. Thank you Julio. Kita ke pojok kiri dulu ya, ke Cantik dulu yang kita juga penasaran bagaimana di sini karakternya. Cantik, kita pengen tahu ada banyak adegan-adegan intens juga yang kamu perankan di sini. Kalau ada yang boleh diceritakan keseruannya seperti apa sih produksi bersama dengan teman-teman Labinak ini? Cantik, silakan. Sebenarnya udah disebutin sebelumnya ya. Kayak ini horor banget tapi syutingnya nggak ada horornya sama Iya, sekali. iya. Kayaknya jujur kalau aku pribadi scene aku tuh memang setiap kali ada tuh sedikit mencekam ya. Nah, tapi dibaluti dengan rasa yang chill, rasa yang mewah gitu. Untuk background sedikit, karakter aku Eva itu adalah anaknya Pak Lusius yang hari ini tidak hadir, Om Arifin. Pak Lusius itu adalah ketua dari organisasi kita lah ya, gitu. Karakter Eva itu very sweet, very nice. Cuman memang apa ya memiliki sisi gelap dan semacam apa ya kerinduan yang besar karena dia tidak memiliki seorang ibu gitu dan dia tidak punya teman yang benar-benar true to her gitu. Nah disitulah ada karakter Yanti. Yes. Jadi ada kedekatan emosional juga ya antara karakter kamu yang ke-build dinamikanya di film ini ya nantinya ya. Ya nanti harus ditonton lagi sih untuk pastinya ya Naya. Siap, nanti di 21 Agustus. Terima kasih, Cantik. Kita ke Kak Saras, yes, Kak Emi Saras. Boleh dong ceritain sedikit, karakternya akan seperti apa sih? Karena penuh misteri. Ada yang boleh di-spill nggak hari ini ke teman-teman media? Silakan. Friendly and mysterious saya sebagai Ranti. Nah, Sudah cukup gitu. Friendly banget loh. friendly and Kenapa mysterious. friendly harus lihat nanti tanggal 21 Agustus. Oke. Friendly banget. Terus Friendly. gimana ngobrol sama Mbak Kina untuk ngebedah karakternya gimana Kak Saras? Oke, tadi belum nyapa dulu ya. Sudah teman-teman, hai. Oke. Yang pasti ini karakternya tentunya menarik semua di film Labinak ini ya. Jadi dengan Bang Kinoy dari proses reading sama bersama teman-teman juga mendalami kompleksnya karakter ini dengan gimana caranya ini misterius tapi tidak. Pokoknya bikin penasaran deh. Gitu. Nah, Iya. kita tunggu ya sepenasaran apa jadinya ya. Tahu di mana? Nah. Saras di mana di Labinaknya ya. Betul, kita tunggu. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Kita ke Kak Jenny.